Abah Haji Al-Golani tolak jabat tangan Menlu Jerman. Saat ini pihak Barat terus mencari muka pada pemimpin Suriah. Tidak main-main, setelah beberapa negara NATO, termasuk Amerika memberikan dukungan mereka atas kepemimpinan HTS yang merebut kekuasaan di Suriah setelah menyunat burung Assad. Kali ini, Jerman dan Prancis yang tidak ingin ketinggalan kereta api mengirimkan menteri luar negerinya ke Suriah. Namun ada yang unik dalam pertemuan ini. Bersama dengan Menlu Prancis, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, yang datang untuk bernegosiasi dengan pemerintah baru Suriah mengenai inklusivitas. Ternyata, cintanya harus bertepuk sebelah tangan. Di mana para pejabat oposisi Suriah, yang diperkirakan bisa diubah ke arah sekuler, tetap mempertahankan kriteria kompas keteguhan identitas mereka untuk tidak menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Di mana dalam beberapa video yang beredar luas di media sosial, Menlu Jerman harus garuk kepala dan memberikan komentar agak sedikit pedas pada pemerintah Suriah dengan sindiran halus. Akibat momen pertama dalam sejarah pemerintah Jerman ke negara itu, disambut penolakan jabat tangan oleh pejabat Suriah. Di mana dalam video pertama, Menlu Jerman yang mendarat di Damaskus menggunakan pesawat angkut militer serbaguna A-400, disambut oleh beberapa pejabat Suriah dan Jerman. Namun momen tidak terduga terjadi. Saat Menlu cantik Jerman tersebut hendak mengulurkan tangannya pada pejabat oposisi yang berada di posisi pertama. Dua pejabat oposisi Suriah itu menolak untuk berjabat tangan secara langsung. Di mana mereka kemudian mengganti sambutannya dengan meletakkan tangan di dada, sebagai cara mereka memberikan salam khusus bagi wanita. Dan tanpa basa-basi, Menlu Jerman tersebut langsung pergi menuju tim mereka tanpa adanya perbincangan dengan pihak penyambut dari oposisi Suriah. Bayangkan bro, ente masuk ke negara orang, Wong beri sedikit gestur menghormati pada penduduk setempat. Bukan saja di satu tempat, momen kompak menolak jabat tangan langsung dengan Menlu Jerman ini juga terjadi ketika Annalena Baerbock bertemu langsung dengan penguasa Suriah Abah Haji Al-Golani. Dalam video yang beredar luas pada tanggal 3 Januari tahun 2024 saat pertemuan terjadi, tampak Abah Haji Al-Golani saat Annalena Baerbock masuk, telah menanti di depan pintu kantor pemerintah. Namun momen tak terduga kembali terjadi. Pada kunjungan tersebut, Annalena Baerbock yang menggunakan pakaian seperti pergi ke pasar Tanah Abang dengan setelan bak gadis usia 30 dan sangat menggoda iman. Terus berjalan santai di samping Menlu Prancis yang menggunakan setelan resmi pejabat negara. Bayangkan bro, ini Menlu Jerman mau menggoda iman Abah Haji Al-Golani, atau mau jalan-jalan ke pasar Senin, cari ikan lohan. Tampak dalam video, menyambut kedatangan dua pejabat negara asing tersebut, Abah Haji Al-Golani langsung mengulurkan tangan terlebih dahulu pada Menlu botak Prancis. Di mana jika kita melihat lebih dekat, Menlu Prancis tidak memberikan jabat tangan serius pada pemimpin oposisi Suriah tersebut. Di sini kita dapat melihat gestur jabat tangan tidak ikhlas dari pihak Prancis, yang hanya memberikan ujung tangannya. Sedangkan, jika kita melihat dalam video, Abah Haji Al-Golani telah memberikan kode untuk berjabat tangan secara penuh. Tetapi disambut dengan ujung jari oleh Menlu Prancis. Dan untuk Menlu Jerman sendiri, Abah Haji Al-Golani tidak menjabat tangan Annalena Baerbock. Di mana salam tersebut diganti dengan salam hormat pada tangan di dada yang merupakan adat bangsa Arab dan Islam sebagai cara terhormat untuk menyambut tamu wanita yang bukan mahramnya. Tampak juga dalam video tersebut, Annalena Baerbock menunjukkan gestur yang agak sedikit kesal. Ini terlihat dari gerakannya yang sangat tegang dan kasar saat memberikan gestur balasan pada sambutan Abah Haji Al-Golani. Akibat kejadian ini media Jerman Bild, dengan keras dalam tulisannya menyebutkan, ini benar-benar penghinaan, pemimpin baru Suriah di Damaskus menolak berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock. Ini benar-benar penghinaan terhadap Menteri Luar Negeri kami, tulis surat kabar Bild. Kepala Pemerintahan Sementara Suriah, Ahmed Al-Shara, menolak jabat tangan. Pada saat yang sama, ia langsung berjabat tangan dengan Menteri Prancis Jean-Noël Barrot. Terkait hal ini, dalam wawancaranya bersama Menlu Jerman, Annalena Baerbock menyebutkan, ketika saya tiba, jelas bagi saya bahwa tidak akan ada jabat tangan seperti biasa di sini, komentar Baerbock sendiri, yang menjadi perwakilan Jerman pertama yang mengunjungi Suriah setelah jatuhnya Assad. Dia juga menyebutkan, kami tahu dari mana HTS berasal secara ideologis, dan apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Namun, kami juga mendengar dan melihat keinginan untuk bersikap moderat dan untuk saling memahami dengan para aktor penting lainnya.
Kami akan menilai tindakan mereka, dan tangan kami terentang. Awal baru hanya dapat terjadi jika masyarakat Suriah yang baru memberikan tempat dalam proses politik kepada semua warga Suriah, perempuan dan laki-laki, dari setiap kelompok etnis atau agama, dan memberikan hak dan perlindungan. Jerman ingin mengatasi skeptisisme tentang HTS dan membantu Suriah kembali menjadi negara yang berfungsi dengan kendali penuh atas wilayahnya. Baerbock secara khusus juga meminta pemerintah baru untuk menghindari tindakan balas dendam terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat, menghindari penundaan yang lama sebelum pemilihan umum, dan menghindari upaya memasukkan konten keagamaan ke dalam sistem peradilan dan pendidikan. Dan terakhir dia juga menyampaikan pesan pada pemimpin Suriah, bahwa mereka meminta pihak HTS Suriah untuk mengusir pasukan Rusia dan mengosongkan pangkalan militer tersebut. Namun, Abah Haji Al-Golani dengan tegas menyebutkan, bahwa mereka juga memiliki keinginan menjalin hubungan baik dengan Moskow tanpa melihat masa lalu. Di mana para analis militer Rusia dalam keterangannya pada Al Jazeera menyebutkan, para penguasa baru Suriah melihat Rusia sebagai kekuatan penyeimbang. Pemerintah Suriah tanpa Rusia saat ini akan sangat rentan terhadap tekanan yang datang dari dunia barat. Uni Eropa, Amerika Serikat dan secara tidak langsung, Israel bangsat. Jika Rusia menarik pasukan dan semua alat tempurnya dari Suriah, maka Anda akan melihat, setiap sudut negeri ini akan menjadi Lebanon kedua dengan jet-jet tempur barat yang terbang di atasnya. Saya yakin, pemimpin Suriah saat ini cerdas. Mereka dapat melihat siapa yang dapat dijadikan teman dekat, dan teman kerja, imbu analisis militer Suriah itu pada Al Jazeera.